Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tentang 3 surat modal, dan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Qasas ayat 7. Saya akan menerangkan dulu ayat 6. Waktu itu belum saya jelaskan, ada yang perlu saya terangkan. Kenapa dibaca wanumakkina, dibaca A, tidak U, tidak numakkinu, tapi numakkina. Kemudian dibaca nuria, tidak nuri. Mengikuti ayat 5, karena ada an di situ. Wanuridu annamunna. Jadi kalau ada an, maka fi'il berikutnya dibaca nasab. Annamunna, tidak namunnu. Kemudian naj'ala, itu perhatikan ada wa naj'alahum a'immatan, tidak wa naj'aluhum. Kenapa ada an? Nah, ini mengikuti, namanya atof, maka wawunya disebut wawu atof, jadi mengikuti yang sebelumnya. Wa numakkina, dan meneguhkan sopo kami. Kemudian juga wa nuria, mestinya kalau tidak ada an-nya wanuri, tetapi karena ada an maka dibaca wanuria. Nuri jadi nuria, numakkinu jadi numakkina. Kita masuk ke ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna, dan mewahyukan sopo kami, aku Allah maksudnya, ila ummi Musa, kepada ibu Musa. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan auhayna dengan alhamna, karena kalau wahyu diberikan hanya kepada nabi dan rasul. Tetapi ada juga ahli tafsir tetapi nanti dianggap sebagai aliran sesat. Silahkan nanti dicek sendiri, ketik saja di Google Nabiyatun, nanti muncul. Ada juga ahli tafsir yang berpandangan bahwa ada yang menganggap bahwa ada nabi perempuan. Ini buktinya juga ada perempuan yang mendapatkan wahyu, wa auhayna, tetapi ini sangat minimalis jumlahnya, bukan jumhur ulama. Jumhur ulama bersepakat bahwa yang menjadi rasul dan nabi adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Wa auhayna, dan mewahyukan sopo aku Allah, kami Allah, arti aslinya begitu, ila ummi Musa, kepada ibu Nabi Musa. Mewahyukannya begini, maka cara mengartikannya mewahyukan ing titik 2 tanda kutip buka an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Titik tanda kutip tutup. An ardi'i, ardi'i, hendaklah menyusui sapa kamu ibu Nabi Musa hi ing Musa. Fa idza khifti, fa'idha khifti, maka apabila takut sopo kamu, maka apabila khawatir sopo kamu alaihi atasnya Musa, fa'alqi, maka melemparkanlah sopo kamu. Arti asli alqa adalah melemparkan, alqa yulqi, melemparkan. Karena yang diperintahkan adalah perempuan, jadi alqi. Kalau laki-laki alqi, pendek. Fa'alqi, kalau uf'ul itu untuk laki-laki, mengerjakanlah kamu. Kalau perempuan uf'uli. Idrib, idribi. Uqtul, uqtuli. Kalau ini alqi, jadi alqi, fa'alqi, maka melemparkanlah kamu ibu Musa. Maksudnya menghanyutkanlah sapa kamu ibu Musa hi ing dia Nabi Musa fil yammi, di sungai, maksudnya adalah sungai Nil. Wala takhafi, tadinya
Kalau laki-laki la takhaf. Tapi karena perempuan la takhafi ditambah ya belakangnya. Wala takhafi dan janganlah takut sapa kamu. Wala tahzani berarti tadinya la tahzan. Janganlah takut sapa kamu. Kalau laki-laki, kalau perempuan wala tahzani dan janganlah takut sapa kamu ibu Musa. Karena perempuan ditambahi ya. Inna sesungguhnya aku Allah, kami Allah iku radduhu. Perhatikan ini, karena ini adalah jamak maka raddun jadi radduna. Tadinya gitu. Muslimun jadi muslimuna. Raddun jadi radduna. Maddun jadi madduna. Tetapi karena diidhofahkan dengan hu, maka nanya dibuang. Inna sesungguhnya aku Allah, kami Allah, hitungannya jamak. Karena inna adalah jamak, maka kata berikutnya yang merupakan isim fa'il juga berbentuk jamak. Radduna, tadinya begitu. Kemudian digabung dengan hu jadi radduhu. Nanya dibuang. Ilaiki kepadamu ibu Musa, waja'iluhu. Tadinya kan ja'ilun, ja'iluna. Kemudian dibuang nunnya menjadi waja'iluhu. Seperti yang dibaca Muraqi pada saat mau Jumatan. Wansurhum ala mu'anididdin. Tadinya itu mu'anidina ad-din, tapi karena diidhofahkan menjadi mu'anididdin. Wansurhum ala mu'anididdin. Tadinya mu'anidina. Nanya dibuang jadi mu'anididdin. Ini banyak yang salah, perhatikan. Jangan sampai ada yang membaca wansurhum ala mu'aniddin. Tidak bisa. Wansurhum ala mu'anididdin. Karena dari kata anada. Kalau dibaca wansurhum ala mu'aniddin, dal yang satu hilang jadinya. Artinya beda, jauh. Itu salah ya. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalina. Termasuk orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus berarti rasul. Jadi rasul maknanya sama dengan mursalun. Mursalun artinya rasul. Rasul artinya utusan, mursalun orang yang diutus. Kalau orang yang diutus berarti utusan. Berarti rasul masdar bimaknal maf'ul, mursalun. Seperti khalqun, ciptaan artinya sama dengan makhluk yang diciptakan. Kalau diciptakan berarti ciptaan. Kalau diutus berarti utusan. Begitu cara memahami bahasa. Selanjutnya ayat 8. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Faltaqata dari kata iltaqata ala wazni ifta'ala. Iltaqata berarti dari kata laqata. Kalau ifta'ala berasal dari kata fa'ala, kalau iltaqata dari laqata. Maka di dalam fikih kita belajar tentang luqotoh. Luqotoh itu artinya barang temuan. Maka kita artikan di sini faltaqoto, maka menemukan atau memungut. Berarti kalau luqotoh diartikan dengan pungutan, berarti luqotoh juga bisa diartikan dengan barang yang dipungut. Kenapa dipungut? Ya karena itu adalah barang temuan. Kalau ada barang terjatuh di jalan, takut rusak, maka kemudian kita ambil, boleh. Itu namanya barang temuan. Kemudian kita umumkan agar orang yang punya bisa menemukan kembali. Faltaqoto, maka memungut, maka menemukan hu ing Nabi Musa. Siapa yang menemukan, siapa yang memungut? Alu fir'auna. Kalau saya bilang siapa itu berarti jadi fa'il, subjek. Alu fir'auna, keluarga Fir'aun. Liyakuna agar menjadi sapa dia Nabi Musa, lahum bagi mereka alu Fir'aun,
Jadi iku aduan, musuh, wahazanan, dan kesedihan. Jadi kemudian Nabi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Kata Allah di sini, agar mereka menjadi musuh, karena Fir'aun adalah orang yang tidak benar, yang semena-mena. Dan Nabi Musa nanti menjadi pembela orang yang ditindas. Maka jadi musuh, aduan, wahazanan, dan kesedihan. Kenapa jadi kesedihan? Karena keluarga yang mestinya berkolaborasi, tapi justru malah melawan. Itu namanya musuh dan kesedihan. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, wa Hamana, dan Haman. Haman ini adalah Perdana Menteri, kalau Fir'aun adalah rajanya. Wa junudahuma, dan bala tentara keduanya. Pada ayat sebelumnya saya belum menerangkan, junud ini adalah jamak dari kata jundun, junudun. Ini harus selalu dihafalkan. Kalau rasulun jadi rusulun, kalau jundun jadi junudun. Rasulun itu mufrad, jamaknya adalah rusulun. Kalau jundun jadi junudun. Jundun, junudun, rasulun, rusulun. Ini mesti di luar kepala, kita harus hafalkan. Karena yang namanya bahasa, ya habit. Habit jadi hafal. Karena terus diulang-ulang, maka jadi hafal. Khobar inna iku kanu. Ada sapa mereka Fir'aun, Haman, wa junudahuma. Ada iku khati'ina. Khobar kana ini, ada iku khati'ina. Orang-orang yang bersalah. Waqalat, dan berkata, siapa yang berkata? Imra'atu Fir'auna, perempuan Fir'aun. Yang dimaksudkan perempuan di sini adalah istri, berarti istri Fir'aun, ibu Asiyah ini. Dia adalah orang yang baik. Dia berkata (2 tanda kutip buka), qurratu ainil li walak la taqtuluhu asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. (tanda kutip tutup). Qurratu ainin, penyejuk mata. Arti aslinya penyejuk mata. Li, bagiku, yang memberikan kesenangan maksudnya. Walaka, dan bagimu. Jadi anak ini nanti akan menjadi penyejuk mata, menjadi kesenangan bagi saya dan bagi kamu. Karena itu la taqtulu, janganlah membunuh sapa kalian hu ing dia Musa maksudnya. Asa, semoga. Nah, asa ini memiliki khobar. Seperti kana punya khobar, asa juga punya khobar. Asa, semoga iku ayyan fa'ana, bermanfaat sapa dia Musa, na ing kita, semoga Musa bermanfaat bagi kita. Au nattakhidha, atau menjadikan sapa kita, mengambil sapa kita. Akhadha ya'khudhu, kemudian membentuk kata ittakhadha yattakhidhu. Kalau akhadha ya'khudhu ala wasni fa'ala yaf'ulu. Kalau ittakhadha berarti ala wasni ifta'ala yafta'ilu. Ittakhadha ifta'ala yattakhidhu yafta'ilu. Au nattakhidha, atau mengambil sapa kita hu ing Musa waladan, ing anak, atau hal sebagai anak. Wahum, titik ya tadi di situ. Au nattakhidha, atau mengambil sapa kita, menjadikan sapa kita hu ing Musa waladan, hal sebagai anak. Kita akan mengambil Musa sebagai anak. Tetapi mereka tidak tahu bahwa akan ada kejadian yang luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Wahum, sedangkan utawi mereka iku la yash'uruna, tidak menyadari sapa mereka. Yash'urun berasal dari kata sya'ura. Sya'ura artinya merasa. Bisa merasa teknis, sya'urtul ju', aku merasa lapar. Tapi juga ada rasa yang itu ada di pikiran. Misalnya para penyair itu adalah orang yang sangat perasa. Pikirannya sangat perasa. Maka dia bisa membuat kalimat-kalimat yang sangat indah. Kalimat-kalimat yang indah itu disebut sebagai syiar. Syiar adalah sesuatu yang dihasilkan dari rasa yang sangat mendalam. Orang yang punya perasaan yang sangat mendalam disebut sebagai syair.
penyair artinya. Maka penyair adalah orang-orang yang punya rasa yang lebih mendalam, kemudian menghasilkan karya sastra yang sangat indah. Wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak menyadari. Sedangkan mereka tidak merasa. Wahum, sedangkan utawi mereka. Wawu di sini disebut sebagai wawu haliyah, yang artinya padahal atau sedangkan. Maka di sini kita artikan wahum, sedangkan utawi mereka, atau padahal utawi mereka, tapi yang paling pas adalah sedangkan utawi mereka iku la yash'uruna, tidak menyadari sapa mereka. Sekali lagi kita mesti mencari mana kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Wa auhayna, kemudian kita serap menjadi wahyu. Auha, wahyun, ya. Kata auha berasal dari kata waha, kemudian membentuk kata wahyun, wahyu bahasa Indonesia. Ila ummi Musa, Umi sudah bahasa Indonesia. Umi abi. Kemudian ada kata rodda. Rodda itu kemudian membentuk kata murtad. Karena rodda artinya adalah kembali. Rodda yaruddu artinya kembali. Murtad adalah kembali kepada agama sebelum Islam. Tapi sekarang artinya jadi agak aneh. Murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Kemudian ada kata mursalin membentuk kata rasul, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, rasul. Kemudian ada liyakuna, kana itu ternyata juga sudah akrab dalam bahasa Indonesia. Kana yakunu kaun. Kaun artinya adalah yang ada. Maka ada ayat kauniyah, ayat tentang atau tanda tentang segala sesuatu yang ada. Kemudian qolat. Qolat berasal dari kata qola. Qola yaqulu qaulan wa maqolatan. Kemudian membentuk kata makolah. Makolah itu arti aslinya adalah perkataan. Berarti kalau kita bikin makalah, itu bikin perkataan. Perkataan itu maksudnya adalah pendapat kita. Berarti makalah itu artinya adalah perkataan kita. Cuma sekarang ditulis dalam bentuk ketikan. Makolah. Yanfa'a berasal dari kata nafa'a, membentuk kata manfaat, sudah menjadi bahasa Indonesia. Sya'uro, syair, syiir adalah juga bahasa Indonesia. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ini, maka akan ada banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang kita kenali sebagai bahasa Indonesia, sehingga menghafalkannya menjadi jauh lebih mudah. Demikian kajian kita kali ini, kita lanjutkan lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.